Hey, kenalin nama saya Mancia Gomba, biasa dipanggil Iman. Saya Nurlila Ates Nggoli, biasa dipanggil Lela. Kali ini kami mau ngejelasin tentang materi matematika yang erat kaitannya dengan keseharian kita. Saya mau ngebahas tentang aritmatika sosial, kalau Lela soal perbandingan. Daripada banyak omong makan durasi, kita langsung aja ke inti videonya. Bicara soal aritmatika sosial pasti agak terbesik di benak. Kok ada sosialnya ya? Ada aritmatikanya juga. Materi matematika macam apa ini? Hehe. Secara definisi, aritmatika sosial itu cabang ilmu matematika yang terfokus kepada korelasi dan eksponen antara angka dengan suatu objek. Bingung? Sama. Intinya aritmatika sosial itu cabang ilmu matematika yang ngebahas tentang perhitungan di kehidupan sehari-hari. Kalau belum ngerti lagi, intinya aritmatika sosial itu soal ngitung uang lah. Kalau soal uang semua pasti ngerti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik di dalam aritmatika sosial. Di antaranya ada untung, rugi, diskon, bruto, tara, dan neto. Agak banyak kelihatannya, tapi aman. Saya akan bahas dengan cara yang santai, singkat, jelas, dan padat. Kita mulai dulu dari untung dan rugi. Simpelnya untuk tahu untung dan rugi bisa dilihat dari harga jual sama harga beli barang. Untung itu kalau harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Sebaliknya rugi itu kalau harga jual lebih rendah daripada harga beli. Untuk mengetahui total untung dan rugi bisa dipakai rumus berikut. Kalau untung kurangin aja harga jual dengan harga beli barang. Kalau rugi kurangin aja harga beli barang dengan harga jual. Kebalikannya lah pokoknya. Contoh, jika Alif membeli tas dengan harga Rp80.000 lalu dijualnya dengan harga Rp75.000 ke Marcel, apakah Alif rugi atau untung? Nah, dari sini kita bisa langsung cek saja dengan cara melihat apakah harga beli Arif lebih besar atau lebih kecil dari harga jualnya. Rp80.000 untuk harga beli dan Rp75.000 untuk harga jualnya. Maka dalam hal ini Alif disebut merugi karena harga beli barang lebih kurang daripada harga jualnya. Jika kita hitung kerugiannya, maka Alif mendapatkan kerugian sebesar Rp5.000. Supaya lebih keren, kita juga bisa pakai presentasi macam yang kita lihat di kantor-kantor. Caranya pakai rumus ini. Kalau kamu ingin presentasi untung, kamu bisa bagi antara untung dan harga beli, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, kalau rugi, kamu bisa bagi antara rugi dengan harga beli, baru kalikan juga dengan 100%. Misal kita coba ke permasalahan Alif tadi. Karena Alif tadi rugi, maka kita coba hitung presentasi ruginya. Rumusnya rugi per harga beli dikali 100%, maka hasilnya kita akan mendapatkan 6,25%. Jadi dalam permasalahan tadi, Alif merugi sebanyak 6,25%. Selanjutnya kita bahas tentang diskon. Hal ini gak asing lagi dan pasti jadi favorit kalian semua kalau lagi scrolling all shop. Hehe. Nah, untuk total diskon sebuah barang kita bisa pakai rumus harga barang awal dikali dengan besarnya diskon. Dan untuk harga bersih barang yang didiskon kita bisa pakai rumus harga barang awal dikurangi dengan diskon. Misalnya Intan sedang mencari tas yang murah di mall dan menemukan tas dengan harga Rp200.000 dengan diskon 40% sehingga memutuskan untuk membelinya. Hitunglah total diskon barang tersebut dan berapa uang yang perlu dibayar Intan. Yang pertama kita harus cari yaitu total diskonnya. Maka kita akan kalikan harga barang awal dengan besar diskon, yaitu Rp200.000 dikali 40/100. Dan hasilnya kita akan mendapatkan Rp80.000. Jadi total diskon barang tersebut yaitu Rp80.000. Selanjutnya untuk mengetahui berapa uang yang harus dibayar Intan, kita tinggal mengurangkan harga barang awal dengan total diskon. Karena harga awal Rp200.000, maka kita kurangi dengan Rp80.000. Karena harga awal Rp200.000, maka kita kurangi dengan Rp80.000 yang hasilnya adalah Rp120.000. Maka dari itu jumlah yang perlu dibayar oleh Intan adalah Rp120.000. Bruto, tara, dan neto. Macam nama 3 anak bersaudara ya. Tapi nggak, biasanya bruto, tara, dan neto kita temui di bungkusan makanan ringan atau minuman. Biasanya ketulis kecil dan males untuk dibaca. Tapi dalam aritmatika sosial ini cukup penting. Jadi langsung aja kita bahas. Singkatnya, bruto itu adalah berat barang ditambah dengan berat pembungkus barang. Tara itu berat tambahan berupa kotak atau pembungkus. Dan neto itu adalah berat bersih produk atau berat barangnya saja. Dari sini pun kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bruto itu adalah hasil penjumlahan antara tara dan neto. Tara itu hasil dari bruto dikurangi dengan neto, dan neto itu hasil dari bruto dikurangi dengan tara. Cukup membingungkan? Supaya lebih paham, coba disimak dulu contoh berikut ini. Rahmat membeli 1 karung beras dengan bruto 100 kg dan taranya 1,5 kg. Jika harga beras tersebut Rp15.000 per kilogram serta didiskon 10%, maka berapakah total uang yang harus dibayar Rahmat? Nah, yang pertama kita cari adalah netonya terlebih dahulu. Dengan cara mengurangkan bruto dan tara, kita akan mendapatkan hasil 98,5 sebagai berat bersih atau netonya. Karena kita sudah tahu berat bersihnya, maka kita kalikan
kalikan saja dengan Rp15.000 untuk mengetahui harga satu karung berasnya. Hasilnya yaitu Rp1.477.500. Karena didiskon 10%, maka kita kalikan Rp1.477.500 dengan 10 per 100. Yang hasilnya yaitu Rp147.750. Terakhir kita tinggal mengurangkan antara harga satu karung beras dengan total diskonnya. Yang hasilnya yaitu Rp1.329.750. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa banyaknya uang yang harus dibayar Rahmat untuk satu karung beras tersebut adalah sebesar Rp1.329.750.000 gitu. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Lela. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi perbandingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua buah nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang dinyatakan dengan cara yang sederhana. Misalnya perbandingan A dengan B dinyatakan dengan A 2B atau A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, materi berikutnya memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Contohnya, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Penyelesaiannya, jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 banding 1500, sama dengan 1:3 atau 1/3. Perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah 1500 banding 500, sama dengan 3:1 atau 3/1. Jadi jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Materi berikutnya yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contohnya, seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Nah, alternatif penyelesaiannya, menentukan gaji yang diterima guru per hari sebelum sekolah menambah waktu tambahan, yaitu 36 juta banding 180 sama dengan 200.000 banding 1 sama dengan 200. Jadi, gaji yang diterima guru adalah 200.000 per hari. Kemudian, kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyaknya hari yang direncanakan sekolah tahun depan. Jadi, 200.000 per 1 kali 220 sama dengan 200.000 kali 220 sama dengan 44 juta. Jadi, pendapatan guru dalam setahun adalah 44 juta. Materi berikutnya yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Kita bisa tuliskan rumusnya yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contohnya, harga 3 buah permen adalah 600, maka harga 7 buah permen adalah. Alternatif penyelesaiannya diketahui jumlah permennya sama dengan A, harga permennya sama dengan B. Kemudian rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus, jadi 3 per 600 sama dengan 7 per N. N-nya sama dengan 600 per 3 kali 7. Jadi hasilnya sama dengan 1400. Jadi harga 7 buah permen adalah 1400. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Rumusnya kita bisa tulis, yaitu A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, contoh soalnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 6 orang tukang bangunan. Jika pemilik rumah ingin pekerjaannya selesai dalam 20 hari, berapakah orang tukang bangunan yang dibutuhkan? Nah, penyelesaiannya diketahui jumlah harinya sama dengan A dan jumlah orangnya sama dengan B.
rumusnya A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus, jadi 30 kali 6 sama dengan 20 kali N. N-nya sama dengan 30 kali 6 per 20 sama dengan 180 per 20. N-nya sama dengan 9. Jadi jumlah orang tukang yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah 9 orang tukang bangunan. Itulah hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.